Khusyu'an qiyaman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan du'aan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sehat? Sehat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum pembelajaran hari ini, Pak Arif absen dulu ya. Nanti saya panggil namanya satu persatu, dijawab dengan semangat. Yang pertama, Abdul Anjuni, Hadir. Ahmad Sonabik Arfat, Hadir. Aisyah Hasna, Hadir. Ahtar Alarik, Sudah hadir. hadir. Sakit, Sakit. Amira Inas, Hadir. Aiska Ufairul Mumtaz, Hadir. Freya Evelyn, Hadir. Freya Ralin, Hadir. Haninia Desiva, Hadir. Muhammad Fahmi Fikri Abdillah, Hadir. Muhammad Fikri Azam, Hadir. Nafisa Khairul Yumna, Hadir. Nala Rahmatal Azhar, Hadir. Naila Fitri Azhara, Hadir. Eva Alzena, Hadir. Sultan Ahmad, Hadir. Cevi Atala Ardiano. Tidak hadir. Hadir kemana? Hadir. Berarti hari ini yang tidak hadir dua anak ya. Ya. Semuanya masih semangat? Masih. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, semuanya tinggalkan aktivitasnya. Semua mengikuti instruksi dari Pak Arif. Ya, siap? Siap. Silahkan duduk dengan posisi nyaman, senyaman mungkin. Punggungnya ditaruh di kursi. Sudah nyaman? Setelah itu, sekarang taruh kedua tangan kalian di atas pahanya masing-masing. Sudah? Sekarang ikuti instruksi dari Pak Arif. Pejamkan matanya. Ya. Tidak boleh melihat ya, tidak boleh melirik. Sekarang ikuti instruksi dari Pak Arif. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Apa aja yang sampean rasane? Sudah mulai nyaman? Sudah mulai rileks? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Masih semangat? Oke. Kalau sudah, buka matanya. Sudah? Semangat ya? Oke. Nah, untuk menambah semangat kita di dalam pembelajaran hari ini sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus semangat menyanyikan lagu kebangsaan bangsa Indonesia.
Hari ini kita untuk menambah semangat kita, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Siap semuanya? Silakan berdiri dulu. Ya, siap. Nanti menyanyinya dengan tegas, dengan lantang. Kita sebagai bangsa Indonesia harus semangat. Siap? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Bisa kembali duduk ke tempat semula. Mari semangat. Sedia tepuk. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sudah siap belajar? Oke. Nah, anak-anak, seminggu yang lalu kita sudah belajar materi pendidikan Pancasila, yaitu tentang keberagaman bangsa Indonesia. Indonesia itu sangat beragam. Ya, masih ingat pelajaran kemarin? Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa, rumah adat yang berbeda. Apalagi selain suku, rumah adat, makanannya, adatnya, apalagi baju adatnya, itu adalah semua ciri khas bangsa Indonesia. Yang tidak semua negara di sekitar Indonesia itu memilih. Itu hanya satu-satunya negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, adat, makanan yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini pernahkah kalian melihat orang bergotong royong atau kerjasama atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumahmu? Pernah? Coba katakan yang pernah. Di mana? Di depan rumah, ada lagi? Di samping rumah, selokan, depan rumah. Jadi pernah tahu ya? Nah, selanjutnya, pernahkah kalian itu ikut kerja bakti di sekitarmu itu? Pernah ikut? Nah, sampai membantu apa? Menyapu rumput. Ada lagi yang lain? Mencabuti rumput. Nah, inilah yang akan kita pelajari dah ya. Nah, di dalam pembelajaran ini nanti, yang pertama, ini bisa dilihat melalui pengamatan video. Nanti kita akan menganalisis manfaat gotong royong di lingkungan tempat tinggal kita dengan benar. Jadi kita nanti akan mengamati video yang akan kita sajikan setelah ini. Yang kedua, melalui pengamatan poster. Nah, nanti melalui pengamatan poster, kalian semua akan bisa membandingkan macam-macam gotong royong yang ada di negara Indonesia. Setelah ini akan saya sajikan video. Nanti silahkan diamati videonya, fokus, diperhatikan videonya, diamati kira-kira peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut. Bisa? Siap? Di sebuah desa kecil yang damai, di desa Pikanan hidup dua keluarga yang bertetangga, yaitu keluarga Pak Wahid dan keluarga Pak Yastin. Keluarga Pak Wahid dikenal sebagai keluarga yang suka menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Mereka sering membantu tetangga yang membutuhkan, seperti membantu memperbaiki rumah atau memberikan bantuan bahan makanan. Di sisi lain, keluarga Pak Yastin lebih tertutup dan jarang terlibat dengan warga lain, bahkan sering menolak jika
datang meminta bantuan. Suatu hari, desa itu dilanda angin puting-beliung yang menghancurkan banyak rumah, termasuk rumah Pak Wahib dan Pak Yaskin. Atap rumah mereka hancur dan barang-barang di dalam rumah berserakan. Keluarga Pak Wahib merasa sedih karena rumah yang mereka tinggali bertahun-tahun rusak parah. Begitu pula keluarga Pak Yaskin, mereka juga merasa kebingungan harus bagaimana setelah musibah ini. Namun, keesokan harinya, para tetangga datang membantu keluarga Pak Wahib. Mereka bekerja sama memperbaiki rumah, memberikan bahan makanan, dan membantu mengangkat barang-barang yang tersisa. Tetangga-tetangga tersebut merasa berhutang budi pada Pak Wahib yang selalu siap membantu ketika mereka dalam kesulitan. Sementara itu, keluarga Pak Yaskin yang jarang berinteraksi dengan tetangga mendapati diri mereka harus memperbaiki rumah mereka sendiri tanpa ada yang menawarkan bantuan. Itu videonya. Sudah? Sudah memahami videonya? Nah anak-anak, setelah ini nanti kalian akan kita bagi kelompok. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 4, ya. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 4. Nanti setiap kelompok akan saya bagikan lembar kerja yang nantinya kalian kerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, nanti langkah selanjutnya silahkan masing-masing kelompok nanti dipilih salah satu siapa yang bagian menjadi notulen atau yang menulis. Nanti satu aja yang menulis. Jawabannya yang bagaimana? Jawabannya hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Nah, kelompok 1 notulisnya siapa? Ya, kelompok 2 Aiska, kelompok 3 bagian yang nulis Jessica, ya kelompok 4 Hasna. Oke, diperhatikan. Nanti sebelum kalian mengerjakan, silahkan tulis nama anggota kelompok kalian masing-masing. Nanti yang tidak masuk tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Jadi yang ditulis yang hari ini masuk. Di situ ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, diskusikan. Kalau sudah didiskusikan jawabannya, misal nomor 1 pertanyaan jawabannya apa ya kira-kira, itu kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Terus nanti silakan ditulis di kolom itu. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang paham, silahkan tanya kepada Pak Arif. Ya, ada pertanyaan? Sudah paham dengan instruksinya? Oke, nanti dikerjakan berapa menit? 10 menit cukup? Cukup ya? Oke, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Semangat dikerjakan secara bersama-sama. Oke, silahkan mengerjakan. Tulis dulu angka pokoknya. Nanti akan mendekat ya, mendekat. Nah, pertanyaannya apa? 1 boleh membacakan nomor 1 pertanyaannya apa? Nanti boleh, bisa nambahin, bisa bikin nambahin itu boleh, ya. Dibaca pertanyaannya supaya satu kelompok bisa paham dengan pertanyaan dan bisa memberikan. Kalau ada yang bingung bisa tanyakan ya. Sudah semua? Sudah tertulis? Oke, bisa dilanjut. Ayo, jangan tengah-tengah. Didiskusikan secara kelompok. Pertanyaan
tadi berdasar video loh ya. Tadi pertanyaannya apa yang sesuai dengan ada Pak siapa tadi? Pak Wahid sama Pak. Oke. Dijawab sejelas mungkin. Temannya dibantu. Apa juga bantu? Ayo. Pertanyaannya dibaca biar temennya. Tulisannya sebentuk besar. Dibaca yang keras pertanyaannya biar temennya bisa bantu. Silakan diskusi. Baca pertanyaannya biar semuanya jawab ya. Didiskusikan, kerjasama. Bantu temannya ya. Ya, 4 menit lagi. Semoga sesuai dengan video tadi. Pertanyaannya dibaca loh ya biar temannya bisa membantu. Kelompok 5. Nah.
3 menit lagi. Masih lama, 3 menit itu masih lama. Manfaat gotong royong. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jawabannya ada 5. Mudah-mudahan tahu pertanyaannya. Kalau kalian menyimak video tadi, pasti bisa nanti menjawab semua pertanyaan di lembar kerja. Kelompok 2 sudah dicek lagi yang sudah, nanti bisa dilihat kiranya ada jawaban yang belum sempurna apa tidak. Kelompok 1 sudah ya, kurang 2 menit. Sudah 2 menit pulang. 3 manfaat ya yang terakhir. Nah, kurang 1, dibantu. Manfaat gotong royong. Sudah? Yang sudah dicek lagi, ya kurang 1 menit. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah. Sesi setengah menit. Tiga sudah, oke. Kelompok 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Tinggal menunggu kelompok 1. Sudah belum? Kurang 1, ya dibantu. Oh, yang sudah silakan dicek kembali jawabannya. Sudah? Oke. Sudah semuanya? Oke. Setelah ini nanti silahkan untuk masing-masing kelompok nanti akan maju ke depan
untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Nanti silakan nanti yang membaca siapa, nanti yang setiap kelompok yang maju semua setiap kelompok. Oke, sebelumnya ada nggak yang ingin maju secara sukarela tanpa saya tunjuk? Kelompok mana dulu yang ingin maju? Angkat tangan. Oke, kelompok Mas Arfa bisa maju. Ya, bertiga maju. Nah, di sini, sini, ke sini, ke sini. Agak maju. Nah, nanti setiap kelompok yang maju, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, tugas kalian nanti yang pertama menyimak dari jawaban masing-masing kelompok. Yang kedua, nanti silahkan kalau ada saran, masukan, silahkan nanti disampaikan. Oke? Nanti sebelum menyampaikan presentasi, silahkan perkenalan dulu dari kelompok mana, siapa yang nanti ingin menyampaikan. Oke, ya. Suaranya yang keras ya, yang semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca yang keras, jawabannya yang keras. Kami dari kelompok 3 Yang keras. Nomor 1 angin puting beliung. Ya, nomor 2. Pergantian, oke. Wonder. Apa yang terjadi pada rumah Pak Wahid? Siapa yang membantu memperbaikinya? Rumah Pak Wahid roboh karena ambil itu dan tentang rumah Pak Wahid. Oke, nomor 3 yang keras. Apa yang terjadi pada rumah Pak Yasmin? Siapa yang membantu memperbaikinya? Rumah Pak Yasmin roboh. Tidak ada yang membantunya karena Pak Yasmin Oke, rumah Pak Yasmin roboh, tidak ada yang membantunya karena Pak Yasmin tidak pernah membantu tetangga. Nomor 4 yang keras. Oke, nomor 5 yang keras. Nomor 5, menurut pendapatku, memberikan manfaat dari gotong royong supaya banyak orang mempersatukan hasil pekerjaan yang memuaskan. Oke, disukai banyak orang, mempererat persatuan, hasil pekerjaan memuaskan dan cepat selesai. Itu presentasi dari kelompok 3. Jalan untuk yang dari kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan untuk kelompok 3? Ayo angkat tangan. Masukan atau saran? Terkait suaranya? Sudah jelas? Bagaimana? Tidak ada? Jawabannya sudah pas? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 atas presentasinya bisa kembali ke tempat semua di bawah. Nah, selanjutnya, oke, kelompok 2 silahkan maju. Silahkan perkenalkan nama kelompoknya. Disampaikan yang keras, yang semangat. Tadi udah sarapan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sebentar. Bencana hutan, setelah bisa puting beliung. Yang kedua, sebentar. Apa yang terjadi pada rumah Pak Wahid? Siapa yang membantu memperbaikinya? Rumahnya hancur pada tetangga mau keluarga Pak Wahid. Oke, nomor 3. Yang lain
karena Pak Wahyu selalu menolong para tetangganya. Oke, yang nomor 5. Nomor 5. Menurut pendapatmu, sebutkan manfaat dari gotong royong. Pekerjaan menjadi lebih ringan, pekerjaan lebih cepat selesai, dan mempererat tali persaudaraan di lingkungan sekitar. Persaudaraan di lingkungan sekitar. Sudah? Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang lain ada masukan? Ya, Mas Fahmi. Masukannya apa? Suaranya bagaimana? Sudah jelas? Oh, suaranya sudah jelas. Sudah jelas atau sangat jelas? Jelas. Ada yang lain masukannya? Jawabannya sudah pas? Hampir mirip dengan jawaban kalian? Oke, sudah cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali ke tempat itu. Selanjutnya, oke, kelompok 1, kelompoknya Mas Fikri dan kawan-kawan, silakan maju. Disampaikan hasil diskusinya sing buanter, sing jelas. Oke, siap? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, kelompok anggota kita adalah Lea, Fikri, Sultan. Ya, lanjutkan Mas Sultan. Nomor 1. Berdasarkan cerita pada video, musibah apa yang terjadi di desa kita angin puting-beliung? Angin puting-beliung. Ya, nomor 2. Sinteras. Apa yang terjadi pada rumah Pak Wahid? Siapa yang membantu ya? Untuk hasil kita. Karena Pak Wahid boleh membantu warga sebentar. Oke, baik, sering dibantu. Nomor 3. Tidak pernah membantu warga sekitar. Berat menjadi ringan. 2. Mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan. 3. Membuat warga menjadi rukun. Membuat warga menjadi rukun. Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan untuk kelompok 1? Tidak ada? Jawabannya Mas? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kembali ke tempat duduk semula. Ada yang belum? Oke, kelompok yang terakhir, kelompok 4. Kelompoknya Mbak Hasna dan kawan-kawan. Ya, ada maju. Nah, ini kelompoknya 3 ya ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan lembaga kerja dari kelompok kami. Sebelum itu kita akan berkenalan dulu. Saya sendiri Rasa dan teman saya Aisyah dan berkenalan ini. Ya, baca hasil Saya diskusinya. akan membacakan hasil lembaga kerja kami. Nomor 1,
hadir. Menurut pendapat ini disebutkan manfaat dari gotong royong. Mempererat persahabatan, mempererat persatuan, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan? Tidak? Materi ini jawabannya purnas? Oke, kalau tidak ada beri tepuk tangannya. Waktunya bahas dengan kawan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah, kalau sudah dikumpulkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok oke. Semua masih semangat? Jadi ya tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masih semangat ya? Ya, alhamdulillah tadi sudah diskusi bareng sudah menjawab pertanyaannya juga sudah. Kita sekarang evaluasi. Yang pertama, penampilannya semuanya sungguh luar biasa dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Yang pertama, berdasarkan cerita pada video, musibah apa yang terjadi di desa Pikatan? Angin puting beliung. Ada hujannya tidak tadi? Ada. Hujan, angin disertai puting. Bisa semua tadi ya? Nomor 2, apa yang terjadi pada rumah Pak Wahid? Rumahnya bagaimana, Cak? Hancur, rusak, barang-barangnya berserakan. Kasihan apa enggak? Kasihan. Siapa tadi yang membantu memperbaikinya? Para warga ya, dibantu ya. Oke. Yang ketiga, apa yang terjadi pada rumah Pak Yaskin? Hancur juga, sama dengan nasibnya Pak Wahid. Siapa yang membantu memperbaikinya? Tidak ada. Yang keempat, kira-kira rumah siapakah nanti yang lebih cepat selesai? Kenapa kok rumahnya Pak Wahid lebih cepat selesai? Yang pertama, Pak Wahid suka menolong tetangganya. Terus ya, membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Akhirnya apa? Tetangganya banyak yang membantu. Terus rumah siapa yang lama diperbaiki? Kenapa kok bisa lama diperbaiki? Karena tidak ada yang menolongnya. Kenapa kok tidak ada yang menolongnya? Kok Pak Wahid ada yang menolong? Iya, keluarganya Pak Yaskin tertutup, tidak pernah menolong tetangganya. Akhirnya tidak ada yang membantu. Wih loh, pentingnya saling membantu tetangga yang mengalami kesulitan dalam bentuk gotong. Nah, yang terakhir, menurut kalian tadi manfaat dari gotong royong itu apa saja? Mempererat tali persaudaraan, membuat pekerjaan yang lama lebih cepat selesai, membuat pekerjaan lebih ringan. Nah, ini loh yang hari ini akan kita pelajari bersama. Dari video yang sudah dialami Pak Wahid dan Pak Yaskin, materi ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, ini gotong royong, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat biasanya disebut dengan istilah gotong royong. Gotong royong itu dilakukan dengan tujuan apa, Cak? Meringankan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang sifatnya berat menjadi ringan. Kenapa menjadi ringan? Karena dikerjakan bersama-sama. Pak Yaskin tadi kan lama karena tidak pernah membantu tetangganya. Yang selanjutnya, nah, di dalam kegiatan gotong royong itu mengandung nilai apa?
kerukunan, saling berbagi, dan tolong menolong. Nilai-nilai itu, nilai kerukunan, berbagi, tolong menolong itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Berarti gotong royong itu termasuk perbuatan baik apa tidak baik? Baik. Nah, selanjutnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong adalah perbuatan yang mulia dan membuat hidup kita bisa apa? Bahagia karena saling membantu orang lain. Kita dapat mempunyai banyak apa? Banyak teman karena saling membantu. Sehingga kita tidak menjadi sedih dan kesepian. Sama juga seperti itu. Sering membantu temannya yang mengalami kesulitan. Rasanya bagaimana? Bahagia bisa membantu teman yang mengalami kesulitan. Selain itu, kita menjadi disayangi oleh orang tua, guru, teman, dan anggota masyarakat lain. Nah, gotong royong itu merupakan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu hidupnya dari dulu sudah gotong royong. Gotong royong itu adalah ciri khas masyarakat Indonesia yang membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Negara lain tidak punya ciri khas seperti negara Indonesia yang punya sifat gotong royong. Kita hidup di Pulau Jawa. Apakah sama nanti namanya gotong royong di daerah Aceh, Bali? Tidak, punya istilah tapi tujuannya sama. Nah, coba perhatikan. Ini posternya, itu kegiatannya. Nah, yang atas kiri itu ngeduknya apa itu? Genteng. Ini biasanya di mana? Iya, daerah mana? Aceh. Jawa. Namanya di Jawa namanya apa? Sambatan. Sudah dengar? Sambatan itu tradisi yang hanya ditemui di pedesaan. Apa sama teman di kota ngeduk di genteng bareng-bareng? Oh tidak. Biasanya di pedesaan. Semuanya ikhlas membantu. Tidak ada yang dibayar. Ya toh? Tidak ada yang dibayar toh? Tidak. Hanya biasanya tuan rumah menyiapkan masakan, bertandang gawe, bersambatan, diberi makan seikhlas. Nah, selanjutnya ini contoh beberapa bagian negara di Indonesia, hanya contoh. Yang kedua namanya alang tulung. Gimana itu? Aceh. Di Aceh. Tradisi ini tolong menolong antara sesama petani. Garap sawah tapi bersama-sama dengan tujuan tertentu. Jadi garapi sawah bersama-sama. Di daerah mana? Aceh. Namanya apa? Alang tulung. Soalnya pergi ke Aceh bisa tanya, alang tulung itu apa ya? Nah, selanjutnya yang bagian kiri atas ada ibu-ibu di tempat ibadah, itu namanya ngayah. Wiyah gotong royong di daerah Bali. Nah, itu membantu dalam acara apa? Dalam penyelenggaraan acara, mempersiapkan peringatan Hari Besar Agama oleh penduduk setempat. Yang berikutnya, nah ini namanya Amosi. Gimana? Sulawesi. Bentuk gotong royong ini bagaimana ini? Gotong royong semuanya di daerah Sulawesi membuat kapal. Membuat kapal, gotong royong bareng-bareng didorong ke laut. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Amosi ini pernah menjadi mata uang negara kita. Berapa? Gak pernah tahu? Tak beritahu. Nah, ini pernah dijadikan mata uang. Berapa, Cak? 100 rupiah, 100 repes. Dia zamannya Pak Arif ditumbasnya pentol oleh 4 biji disunduk. Karena pentolnya harganya 25 rupiah. Ini kemarin, ini istri Pak Arif masih menyimpan ini. Nanti akan saya cari. Ini menjadi langka. Pernah
pernah menjadi mata uang negara Indonesia. Nah ini yang terakhir, namanya apa? Demohim dari NTT Nusa Tenggara Timur. Kerjasama gotong royong di daerah NTT untuk membantu seorang pemilik kebun untuk membersihkan atau mengerjakan lahan di persawahan. Gotong royong. Nah itu loh Jack. Nah sudah tahu ya beberapa wilayah negara Indonesia contohnya. Ini manfaatnya gotong royong. Yang pertama bisa memperingan dan mempercepat pekerjaan. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan yang lama dikerjakan menjadi lebih cepat. Yang kedua, menjalin kerukunan hidup masyarakat. Jadi masyarakat semakin erat atau rukun. Gotong royong ini akeh musuh apa bodoh nih? Akeh bolong. Yang ketiga, mempererat rasa persaudaraan. Jadi rasa persaudaraannya semakin erat. Nah, gotong royong itu adalah salah satu budaya luhur bangsa Indonesia yang harus terus dilestarikan, harus dijaga. Dengan demikian, kita bisa hidup dalam kedamaian, ketentraman, kenyamanan, dan hidupnya pasti akan menyenangkan. Yuk, mari kita jaga semangat gotong royong untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Itu anak-anak hari ini pembelajaran kita. Masih semangat? Masih semangat? Oh la la la. Oh le le le. Bola bola bola. Boleh boleh boleh. Bola ditendang. Bola disepak. Hasyim Asy'ari. Ya anak, kita hari ini sudah belajar tentang makna gotong royong. Maka dari itu kegiatan selanjutnya akan Pak beri lembar evaluasi. Nanti setiap anak akan mengerjakan satu lembar, dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Nanti pilihan yang pertama disilang, dipilih A, B, C atau D jawabannya yang paling benar. Untuk yang Romawi 2 nanti silahkan dijawab isinya. Ya. Ini hasil evaluasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. 10 menit cukup? Ya, nanti silakan tulis nama, kelasnya, silakan dijawab semua soalnya. Kira-kira 10 menit selesai ya? Oke, sebelum mengerjakan yuk baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa dikerjakan. Kalau ada yang belum paham pertanyaannya, bisa angkat tangan. Silahkan tanya ya. Sukarela itu ikhlas, tidak ada yang menentang. Ikhlas itu ya terserah. Yang berapa? Sukarela itu pokoknya tanpa dimintai tolong otomatis membantu. Tidak mikir reno-reno, tidak mikir upah. Itu sukarela. Ya. Nomor 1 sebutkan 3 istilah. Itu nama-nama tadi loh, gotong royong selain. Jadi ada di Aceh tadi apa? Itu istilah, nama-nama lain. Istilah itu nama-nama lain.
8 menit. Sa. Ngaben itu pembakaran mayat di Bali. Jadi nama-namanya ya, giling-giling. Tadi yang lewat di upacara keagamaan tadi. Nah istilahnya itu loh ada di nomor 3. Diteliti yang sudah ya. Cek masih 7 menit. Yang belum paham bisa ditanyakan. Jangan lupa ditulis nama lengkap sama kelasnya. Bagus tulisannya ya. Lima menit. Nah, yang sudah diteliti dulu. Menit. Yang belum selesai coba angkat tangan. Belum. Dilanjut. Yang sudah selesai diteliti ulang. Ya. Kami sudah. Hanya ada di pedesaan.
kota. Manfaat gotong royong. Sama ya? Yang satu, manfaat gotong royong. Ya? Nomor satu semua? Sudah? Sudah. Kurang 1 menit. Yang sudah bisa dicek ulang, diteliti sampai dengan jawaban yang paling yakin. Ya, yang satu. Setengah menit. Sudah? Oke, yang sudah bisa dikumpulkan. Sudah diberi nama ya? Sudah semuanya? Sudah ya? Bisa mengerjakan? Ada yang kesulitan? Oke, kembali sana. Nah, masih semangat? Oh la la la. Oh le le le. Ola ola ola. Boleh boleh boleh. Bola ditendang? Bola disepak? Masih Masyari? Oke, masih semangat. Nah, kita dari awal sudah belajar tentang gotong royong. Gotong royong itu apa tuh, Chan? Gotong royong itu suatu kegiatan yang dikerjakan bersama-sama, dari pekerjaan yang berat menjadi ringan. Gotong royong itu perbuatan terpuji atau tidak terpuji? Terpuji. Gotong royong itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Seperti tadi video yang ditampilkan keluarga Pak Wahid dan Pak Yasmin, itu salah satu hikmah dari gotong royong. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus semangat menjunjung tinggi gotong royong. Apakah ada manfaatnya gotong royong itu? Ada. Yang pertama apa coba? Meringankan pekerjaan, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, menjalin kerukunan. Itu beberapa contoh manfaat melaksanakan gotong royong. Nah, gotong royong itu tadi di Indonesia banyak sekali nama atau istilahnya. Gotong royong itu banyak di Indonesia. Kalau di Jawa tadi namanya apa? Sambatan. Di Jawa dan pedesaan biasanya kalau ada rumah yang roboh atau ada orang yang membangun rumah baru, ada kegiatan yang namanya gotong royong, namanya sambatan.
Jadi wong pada datang, diundang pada datang membantu tanpa dibayar sepeser pun, 0 rupiah, karena berangkat dengan sukarela. Itu di Jawa. Kalau di mana tadi? Di Bali apa namanya? Ngayah. Kalau di Sulawesi? Amosi. Terus? Alang tulung tadi di mana? Di Aceh. Terus yang di NTT? Apa? Gemohoi. Ini adalah contoh poster beberapa keanekaragaman gotong royong yang ada di Indonesia. Ada sambatan, ada tradisi alang tulung, ada ngayah yang di Bali, alang tulung di Aceh, sambatan di Jawa, amosi di Sulawesi, gemohoi di NTT, Nusa Tenggara. Ada pertanyaan? Tidak. Semuanya paham? Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Semuanya masih semangat? Masih. Ini kegiatan terakhir, ada satu lagi. Setelah ini Pak Arif akan memberikan lembar refleksi. Nanti 5 menit. Silahkan diisi lembar refleksi. Setiap anak akan dapat 1. Silahkan kalian menggambar perasaan kalian pada pagi hari ini. Ini saya sediakan lingkaran. Setelah itu menggambar wajahmu, itu mengekspresikan gambar di sini. Lek seneng berarti mesem, lek sedih berarti ya gambaris. Setelah digambar, nanti hal yang pelajari hari ini tentang apa. Setelah itu materi yang belum kau pahami itu ada apa enggak? Jika ada apa, jika tidak ada silakan dijawab tidak. Masing-masing anak mendapatkan 1 lembar refleksi. Silakan diisi. Jangan lupa ditulis namanya. Jangan lupa namanya. 5 menit, ya. Oke. Nah. Silakan gambar perasaan kalian hari ini. Silakan tulis nama dulu, terus digambar. Ya, nama panjang boleh, nama panggilan boleh. Ditulis namanya, silahkan gambar ekspresi wajah kalian. Senang berarti wajahmu seneng, gambarin. Makanya dibuat love ya, silahkan sekreativitas kalian masing. Diberi rambut juga boleh, diberi telinga juga boleh, pokoknya silakan. Dan sudah boleh dikumpulkan. Sudah bisa dikumpulkan. Ya sudah. Pipinya ada 3. Sin. Ya sudah bisa dikumpulkan. Wah, ini ngelet. Harus senyum. Nah, lope. Iya, ada rambutnya. Iya, matanya. Oh iya, telinga
bonekanya. Oke, Mbak Mas. Yang belum selesai silahkan diselesaikan. Nah, ini semua ekspresi kalian ya. Yes. Udah rambutnya dikepang. Nah, oke, terima kasih. Nah, ini yang terakhir. Iya, dikepang satu ini. Oke, terima kasih anak-anak. Tapi belum, saya tunggu diselesaikan ya. Masih menuahkan isi hati. Udah? Oke, itu kopi-kopi ada 3. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, serangkaian kegiatan pembelajaran sudah kita laksanakan bersama. Semuanya senang? Semuanya paham? Mari mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kekompakan kalian hari ini. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk pertemuan mendatang nanti silakan dipelajari materi berikutnya, yaitu tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Silakan dipelajari dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Semuanya masih sehat? Masih. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama.